akhirnya teman-teman tak suruh kumpul dulu, berhenti dulu untuk mendirikan tenda di situ, kita ngecamp di situ, kita istirahat dan makan di situ. Karena supaya satu, takutnya rasa capek teman-teman, stamina yang udah mulai turun, kita paksakan. Satu, takutnya nanti di perjalanan rawan cedera. Habis itu kedua, takutnya nanti semakin kita ngerasa stamina habis, pikiran kita udah mulai melayang. Ya enggak dari segi kain. Takutnya gitu juga kayak hipotermia, soalnya gitu kan rembun gitu kan, kayak hujan tipis-tipis gitu kan, suasana jadinya dingin dan mencekam gitu. Itu udah mulai dingin banget sih, karena udah jam 1-an, suhunya udah dingin banget. Jadinya aku nggak tahu sih suhunya berapa, tapi aku yakin itu dingin banget. Makanya di situ aku putuskan teman-teman berhenti di sini, udah kita lanjutkan besok kalau udah ada jadi matahari. Ini kita dirikan tenda di situ. Kita baru dirikan tenda, temanku tak suruh satunya untuk siapkan makanan di situ, berikan makanan, masak-masak untuk aku sama lainnya. Ada yang mencari kayu untuk kita buat api unggun, walau memang gak besar-besar, tapi untuk tubuh sih. Dan di situ juga kan di awal kita pendakian gitu kan, kita di base camp itu lihat petanya gitu, kita foto petanya dan dijelasin sama orang base camp gitu. Dan kalau di peta itu tergambar itu kalau ada kawasan hutan panjang itu udah hutan panjang terus, gak usah diterusin. Jadinya kayak kita itu kayak nggak dibolehin ke situ, soalnya di peta itu ada tanda X itu silang. Iya, dan di situ petanya berhenti di tanda itu, nggak ada lanjutannya. Pas kita itu kan foto peta yang di base camp, akhirnya aku takutnya ada apa-apa, jalannya juga mulai nggak kelihatan, malam berembun juga, udah wis dirikan di situ, cari-cari kayu bakar gitu aja. Aku nyarinya kayu bakarnya nggak berani terlalu jauh, karena aku juga nggak tahu treknya di situ, nggak tahu tempatnya di situ. Aku carinya di sekitar kita dirikan tenda di situ seadanya. Dan juga kita nggak buat api unggun besar-besar, supaya nggak takutnya bisa buat kebakaran hutan. Juga yang penting kita bisa menghangatkan tubuh aja sih. Posisinya gitu itu pas selesai kebakaran Gunung Anjas-Moro itu lerengnya kebakaran semuanya. Nah takutnya gitu nanti ada kayak kebakaran susulan gitu. Tapi sebenarnya sih enggak juga sih, soalnya kan posisinya juga hujan gerimis. Iya, tapi kebetulan itu musim penghujan kalau nggak salah. Ya, tapi setelah kita udah makan, udah kita prepare, kita dirikan tenda di situ. Selesai makan, kita istirahat, kita tutup tenda. Cuma ada di depan itu alat masak kita aja sih. Untuk makanan kita udah masukkan, mungkin sisa-sisa, mungkin ini itu dikit lah yang habis kita makan kita buang, sama sisa nasi kan nggak salah, kita bawa nasi sedikit, kita agak buang di situ. Tapi nggak tahu pas malam kita itu entah apa, kayaknya ada yang ngitarin tenda kita dan nafas tenda kita. Kerasa gitu kayak ada di pohon-pohon kecil gitu, ada yang gresek. Entah itu babi hutan atau ya emang makhluk halus yang mau ngejalanin kita. Di situ kerasa tenda kita itu diputarin sama makhluk itu, dan udah gitu ada yang nyenggol gitu tenda kita. Itu berasa kayak disenggol sama entah itu binatang entah apa, tapi aku berpikirannya positif. Aku kiranya mungkin itu apa kayak musang, bajing atau
nggak ke hutan yang cari makan di situ, udah pikiran positif aja. Kita tunggu sampai kita ada sinar matahari untuk penerangan. Dan posisi tidur saya gitu juga di pojok lah, di pojok. Jadinya itu langsung mabar gitu ke keluar gitu. Meskipun udah ditutupin tenda sih juga, tapi gitu kayak ada samar-samar gitu, kelihatan samar-samar kayak kabar putih, kayak terus ada banyak hitam yang ngitarin tenda kita gitu juga. Iya, kayak kerasa setelah kanan sama kiri tenda yang buat untuk yang sebelah kanan misalnya itu teman saya yang kebetulan, yang sebelah kirinya itu adik saya yang kebetulan. Terasa kayak ada yang nampak di situ. Oke, tunggu pagi hari pas sudah subuh udah buka sih. Ini sih nggak ada jejak apa sih. Stop dulu. Merah loh. Pas lanjut kita ketemu, iya itu pas kita sebelum mendirikan tenda kita ketemu tim satu di pas perjalanan mau nyampe di Pulang Tugu, ini apa namanya, kawasan hutan sepanjang itu. Di situ ada tugu, tugunya lambangnya sih kan enggak berhutani ya. Di situ tim satu mendirikan tenda di situ. Kita sapa tim satu, monggo mas gitu. Tim satunya bilang, oh ya mas monggo, puncak masih jauh mas di atas, puncak masih jauh mas di atas. Kita berhenti di sini, mendirikan tenda di sini karena ada teman kita yang kakinya lagi sakit. Soalnya itu kalau pas sudah bilang gitu, tim itu juga puncak masih jauh mas. Nah itu pikiran kita itu langsung kayak semakin karuan gitu. Wah kita sudah berjalan lama banget ngelewatin trekking gitu, tapi puncak masih lama. Dan juga tim pertama aja udah berhenti di situ karena udah mungkin salah satu stamina-nya dan cedera juga. Kita kita lanjutkan karena kita juga udah lanjut dulu karena kita juga tadi perjanjiannya mungkin kita kompak jam 2 baru kita berhenti. Tapi semakin habis ketemu tim satu kita menerka-nerka karena kata-katanya bilangnya puncak masih jauh. Kita nerka-nerka, waduh tim satu aja yang jam segitu dianya udah mulai daki berhenti di situ, apalagi kita yang udah kemalaman. Kapan kita dirikan tenda? Udah akhirnya ketemu Pulang itu yang kawasan hutan panjang. Makin kita nerka-nerka, pikiran kita udah banyak hal yang udah mulai dari pikiran kita. Ya udah itu saya putuskan untuk dirikan tenda di situ pas tepat jam 1 malam. Di awal kita nggak gitu, kayaknya wah ada satu rombongan ini, wah enaknya nanti pasti ketemu lah di puncak bayangan. Kita ngecamp bareng gitu, sampingan bisa sampingan gitu, bisa berbagi informasi, berbagi mungkin makanan atau perlengkapan. Kalau misalnya salah satu tim ada yang kurang perlengkapannya, entah air atau apa itu, supaya juga keadaannya makin ramai. Ternyata tim pertama udah cedera dan akhirnya berhenti di situ. Kita mau mendirikan di tubuh situ sebenarnya. Aku ada pikiran mau mendirikan di situ, tapi kebetulan
tempatnya situ udah sempit banget. Udah ada kalau nggak satu ada 2 tenda ya di situ. Akhirnya itu aja udah penuh kerasa, tinggal ada jalan yang menuju jalan setapak yang menuju ke puncak. Kalau misalnya kita dirikan tenda di jalan situ, nanti kalau misalnya memang ada tim susulan nggak bisa jalan karena terhalang tenda kita. Akhirnya itu kita tetap berjalan sampai niatnya nyampe puncak Bayangan atau puncaknya jam 2, tapi kita akhirnya kan jam 1 itu. Soalnya udah itulah mistisnya gitu, takut banget. Kita susun itu bagian jam 1 di depan kawasan hutan panjang Gunung Andes. Setelah jam 1 selesai kita tidur kalau nggak salah, kita makan, prepare, bangun tenda, lain-lainnya, terus itu apa namanya buat api unggun. 1 jaman selesai, kita itu jam 2 kita mulai istirahat. Jam 2 kita mulai istirahat. Aku sering keluar, kalau nggak 1 ya 2 kali keluar untuk PAK. Ya biasa udah keluar sendiri tapi nggak jauh dari tenda. Itu kerasa lebih menyenangkan sih, udaranya juga lebih dingin. Jadi udah nggak lama-lama langsung masuk saja. Dan kalau nggak salah sekitaran jam 5 kalau nggak 9 ya, tim 1 yang dari bawah dia melewati tenda kita dan bapak juga. Kebetulan tenda pas lagi tertutup karena udara di luar dingin banget, supaya udara di luar nggak masuk ke dalam tenda. Kalau tertutup kita cuma sambil bicara aja. Dia nyapa, Mas monggo, dan kita bilang oh ya monggo Mas, puncak masuknya Mas di atas, langsung aja Mas di atas. Dan selesai itu kita itu menunggu kayak benar-benar matahari itu sudah muncul gitu, kayak itu kayak maper gitu. Jam berapa ya? Jam 7 kayaknya. Kalau nggak jam 7 ya setengah 7 udah matahari mulai keluar, udah kerasa hangatnya matahari. Kita udah siap-siap mau prepare untuk ke puncak. Tapi kita bingung nanti tendanya taruh sini apa kita bawa ke atas. Kalau misalnya kita bawa ke atas pasti lebih beban di tas kita gitu. Tapi kalau misalnya kita tinggal, takutnya barang-barangnya ini sih apa namanya ada yang hilang. Tapi oke, gunung kita selama kita simpan selama gak ada yang hilang. Jadi saya memutuskan sih udah barang berharga bawa aja, tenda sama yang gak terlalu berharga kita simpan aja, gak apa-apa. Kita kan simpan satu, gak mungkin ada yang ambil atau apa, mungkin kecuali atau enggak hewan atau apa gitu. Jadi dia bilang gitu, tapi akhirnya dari temanku dianya satu capek kurang tidur juga, dan akhirnya dianya mutusin enggak, aku stay di tenda aja. Aku bilang gak apa-apa, ikut aja tenda biar yang tinggal sini, gak apa-apa anuan kita lanjutkan. Enggak, aku pengen istirahat di tenda aja, gak apa-apa anuan sendiri, gak apa-apa karena udah terang itu. Oke, hasil temenku di situ tak bilangin udah di tenda aja, gak usah kemana-mana, udah buat makanan atau istirahat di situ. Kita puncak dulu, bukan niat kita tinggalin dia, tapi kita memang satu dari komitmen awal sebenarnya kita naik sama-sama, tapi dianya minta istirahat. Oke, di situ dianya di tenda, kita juga siapkan untuk apa namanya powerbank, kita tinggal di situ ya. Kita bawa 2 powerbank ya. Powerbank 1 dibawa dia, powerbank satunya kita bawa ke atas untuk foto dan ambil video. Sudah kalau ada apa-apa hubungi yang kita di atas. Terus lanjut, kita itu awal start itu jam 7 ya, jam 7-an kita start. Cuma
cuman 3 orang doang yang gitu. Terus bawa satu tas carry satu, tapi isinya itu cuman makanan aja. ya makanan sama minuman serta cuma kalau nggak salah jaket, kalau nggak salah cuma itu aja, makanan minum serta jaket aja. Karena apa, takutnya masih dingin atau apa, kita bawa jaket itu aja. Lainnya semuanya kita tinggal di tenda. Lainnya udah cuma barang HP untuk kita buat video sama kita foto-foto aja. Tas. Perjalanan kita mulai jalan jam 7 bertiga, udah ada matahari, serasa lebih hangat, serasa lebih menyenangkan juga ya. Sumpah itu feelnya itu bagus banget gitu, masih asri gunung itu, belum dijamak orang sama kali itu asli. Iya, apalagi udah kita nyampe ternyata kita nyampe di puncak Bayangan itu. Kita cuma berjalan dari tenda ke puncak Bayangan itu cuma setengah jam kalau nggak salah. Kita cuma setengah jam nyampe puncak Bayangan. Nah, habis itu di puncak Bayangan itu amazing, view-nya bagus banget. Kita bisa lihat jajaran perbukitan, jajaran gunung yang ada di sekitar itu. Bagus banget. Berhubung kita cuma modal kamera HP, kita terbatas untuk rekam di situ. Sebenarnya kalau kita punya drone, kita lihatkan dari atas pasti lebih bagus banget. Kayak kanan kita itu udah dikelilingi kayak pegunungan gitu, pegunungan Anjas Moro gitu. Kan itu Anjas Moro itu kan bukan kayak gunung tunggal gitu, kan pegunungan. Kayak di puncak Bayangan itu semua bagus banget. Itu aja sampai istirahat di situ aja lihat gitu pemandangan foto-foto lama gitu. Iya, itu kita istirahat di situ kan nggak salah 15 menit. Di situ kita foto-foto, kita video-video daerah situ, sekitar situ, perbukitan di situ semuanya lihat hijau banget, bagus banget, banyak. Habis itu baru setelah kita foto-foto, kita ambil videonya, kita lanjut ke puncak situ. Nah, ternyata sebelah sana kanan ada jalan ke puncak, jalan setapak, tapi di situ ini agak susah jalannya. Karena apa? Kanan dan kiri udah jurang dan tebing ya. Tapi itu enggak buat kita berhenti, kita lanjut karena kita yakin di puncak pasti lebih indah lagi. Di situ juga kayak habis kebakaran gitu, ada yang kayak yang nggak kena kebakaran itu hijau banget, masih asli. Terus kayak ada yang udah kena kebakaran gitu kayak kering, terus kayak gimana gitu, kok gas gosong gitu. Terus gitu saya mikir, wah kok bisa gitu kebakaran gitu, kenapa bisa gitu, ada yang sengaja apa gimana gitu. Terus hutan masih asri gitu, masa digituin juga kan juga ya. Ya sayang banget, padahal pemandangannya sih bagus banget, yakin aku bagus banget. Dan perjalanan dari puncak Bayangan itu ke puncak aslinya, puncak Cemoro Sewu ya. Puncak Cemoro Sewu, Gunung Anjas Moro itu cuma setengah jam. Jadi sebenarnya planning kita untuk nyampe puncak jam 2 itu udah benar. Jadi dari perjalanan dari tenda ke puncak Bayangan itu setengah jam, habis itu dari puncak Bayangan ke puncak asli itu setengah jam, jadi 1 jaman. Jadi sebenarnya jam 2 bisa kita nyampe puncak. Tapi berhubung itu udah malam banget, segitu banyak pikiran yang enggak, udah kita memang udah pasti yang kita sarankan memang kalau udah kayak gitu keadaannya lebih baik berhenti dan harus istirahat supaya menanggulangi resiko-resiko yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Tapi di puncak Cemoro Sewu, di Gunung Anjas Moro, semua rasa capek kita, semua perjuangan kita terbayar kempes di situ. Terus saya
juga tidak menyarankan kalau udah ketemu malam gitu jangan ngecamp di puncak, soalnya perjalanannya gitu habis ke puncak Bayangan, ke puncaknya itu kayak kanan kiri udah curang, nggak ada pohon-pohonnya lagi, cuma rumput-rumput doang. Ketika inilah jadi kalau untuk malam ngecamp di puncak Cemoro Sewu saya kurang nyaranin, karena satu tanahnya kurang lapang di situ, jadi habis itu banyak lah, kalau misalnya malam banyak resiko lah kalau ngecamp di situ. Terus itu pasti satu anginnya juga akan lebih berhembus kencang di situ. Jadi saya lebih menyarankan di puncak Bayangan karena di situ tanahnya lapang banget. Kalau buat diriin tenda ya, bisa lah buat 10 tenda atau 10 tim bisa di situ. Jadi saya nyaranin di puncak Bayangan. pemandangan itu bagus banget. Habis datang sampai puncak itu rasanya itu wah bagus banget itu tadi, kayak ada gunung kukusan gitu yang luncip gitu, kayak gunung apa gitu, gunung Iya, semuanya kita bisa lihat di situ. Jadi yang diceritakan sama Mas di base camp, di base camp Kancil itu ada gunung lagi di samping Gunung Anjesmoro, atau sebenarnya bukan gunung sih, itu puncak dari Gunung Anjesmoro, karena kan Gunung Anjesmoro itu gugusan pegunungan. Jadi puncaknya ada beberapa puncak, yang satu puncak Cemoro Sewu, habis itu yang puncak tertinggi itu puncak Gunung Gugusan di situ. Tapi treknya sih tambah susah banget katanya, jadi belum jarang yang naik, cuma dari base camp Kancil aja sih udah kesana gitu. Tapi di puncak Cemoro Sewu itu udah pemandangannya bagus banget, kita terbayar lunas di situ. Seperti kita juga bisa lihat untuk puncak Batu Jengger dari situ. Kelihatan banget, kelihatan hijau banget, kelihatan bagus banget di situ. Nah, sayang juga yaitu tadi kita keterbatasan untuk kamera buat ngerekam, kita nggak punya drone, jadi kita nggak bisa lihatkan view dari atas. Tapi dari puncak Cemoro Sewu itu juga ada tempat untuk ambil foto ya, kalau nggak salah namanya tempat apa? ada area batu berlapis Ya, di situ tempat untuk foto-foto, view-nya bagus banget buat foto. Kalau buat foto recommended banget gitu. Jadi itulah perjalanan kita ke Gunung Anjesmoro, ke puncak Cemoro Sewu. Sebenarnya puncaknya bagus banget, Gunung Anjesmoro itu bagus banget, asri banget, dan belum banyak dijamah oleh pendaki. Jadi itu recommended banget untuk kalian yang pengen dapat trek yang bagus, sensasi yang bagus, recommended banget. Kecuali untuk para pemula, saya sarankan jangan dulu. Tapi untuk pendaki-pendaki yang udah lama, monggo ke Gunung Anjesmoro. Untuk awal pendakian kumpulnya di base camp Kancil, kebetulan di tempatnya di Kampung Jawi ya, dekat nanti itu tinggal lokasi cari itu Kampung Jawi, nanti bakal ketemu itu ya. Nanti dari di Google Map ada, cari aja Kampung Jawi Wonosalam, nanti pasti ada ketemu. Tapi kalau kita sarankan sih kalau perjalanan dengan malam supaya lebih gampang cari jalannya gitu. Sebenarnya jalannya itu gampang mudah, tapi kemarin kita gara-gara malam udah mencekam, kita udah susah juga cari jalannya. Tapi kita terus berusaha tanya-tanya, akhirnya ketemu gitu sih. Jadi kalau misalnya pakai Google Map, ya namanya aplikasi pasti ada kekurangannya. Jadi selalu mending juga selain mengandalkan aplikasi, juga coba tanya Kampung Jawi di mana. Nanti kalau udah ketemu Kampung Jawi, kalian tanya base camp Kancil di mana, pasti dikasih tahu, orang situ pasti tahu. Dan kita berdua sarankan ya,
Untuk kalian para pendaki, untuk kalau misalnya cari trek yang bagus, Gunung Semeru ini pilihannya itu. Dan tapi untuk para pendaki semuanya ya, untuk nggak cuma di Gunung Semeru sih, ini saatnya di semua gunung. Sebelum naik gunung, sebelum kita melakukan pendakian, kita sarankan kita briefing dulu. Pastikan untuk kelompok atau tim briefing dulu, berdoa dulu supaya perjalanan ke puncak serta turun dari puncak sampai ke base camp bahwa tidak ada masalah, tidak ada hambatan, lancar dan selalu selamat semuanya. Dan itu selalu berdoa. Di situ lihat treknya juga untuk para pemula. Misalnya gunung itu treknya enggak untuk pemula, ya jangan terlalu maksain gitu. Jadi lihat treknya juga. Dan kita sarankan kalau kalian waktu pendakian udah capek dan udah mulai banyak pikiran yang enggak, saya sarankan kalau udah ketemu tempat tanah yang lapang, dirikan tenda aja, istirahat aja sampai pikiran itu udah hilang, sampai matahari terbit dan kalian udah yakin untuk naik. Tapi kalau misalnya masih dalam hati kalian masih nggak yakin untuk naik, ya udah putuskan bareng-bareng sama tim, kita naik atau turun. Kalau misalnya harus turun, patuhi dan hormati keputusan semua anggota tim. Jangan egois, karena kita naik itu bersama tim, turun juga bersama tim. Kita naik misalnya berlima, turun harus juga sama berlima. Gak boleh egois, gak boleh berbicara, pastikan kayak gitu. Terus sarannya mungkin dari Anda, tujuan kita ke gunung itu cuma satu, berangkat selamat, pulang dengan selamat. Puncak hanyalah bonus doang. Iya benar itu. Soal puncak itu bonus untuk kalian. Untuk pemandangan di sana itu bonus kalian. Tapi yang pasti kita dapatkan untuk perjalanan naik gunung itu bukan untuk dibangga-banggakan, bukan. Tapi apa? Dengan kalian naik gunung, kalian tahu sifat teman kalian gimana, dan kekompakan kalian sama teman kalian gimana. Di situ kita tahu cara berteman sejati gimana. Kita tahu cara bercanda gimana teman sejati. Jadi untuk yang bisa kita kita banggakan bukan perjalanan aku udah naik gunung berapa kali di sini, bukan. Tapi dari perjalanannya kita dapat manfaat, kita dapat saling sharing, kita dapat makin banyak teman di saat perjalanan kita. Dan untuk teman-teman pendaki, saya sarankan untuk para pecinta alam selalu buang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya kalian udah bawa makanan banyak, sampah bawa kembali ke bawah, ya jangan ditinggalkan di sana, supaya gunung yang awalnya kita asri, yang awalnya itu indah, nggak ada sampah di situ, tetap seperti itu. Walaupun awal kita itu masih belum banyak yang jamah sampai dianya rame, saya sarankan tetap seperti itu, tetap indah, tetap asri, supaya kita naik gunungnya juga akan selalu senang, dapat bonus puncak yang begitu asri dan indah kayak itu. Jadi pecinta alam itu selalu bawa sampahnya ke bawah, karena kita pecinta alam bukan penikmat alam maupun perusahaan alam. Jadi kita jaga perbuatan kita jaga lisan kita cuma tamu di gunung itu, jadi semuanya harus kita jaga. Selanjutnya tamu harus jaga sopan santun. Ucapkan terima kasih untuk
itu teman-teman di base camp Kancil yang selalu beri kita saran, selalu beri kita masukan untuk pas awal mau pendakian sampai selesai, terus masalahnya dan semua antusiasnya untuk jaga Gunung Anji Semeru sampai masih indah kayak gitu. Terima kasih untuk semua orang yang berperan aktif di situ untuk jaga Gunung Anji Semeru. Gunung Anji Semeru memang masih kita ajukan wajib. Kalau kita punya jumlah banyak, kita ajukan semuanya deh. Kita ngomong kayak gitu itu bukan kayak kita sok-sokan gitu, kayak kita itu wah udah pendaki pro gitu. Kita bilang kayak para pencinta alam jangan apa, kayak pendaki itu jangan kayak membuang sampah, jangan gitu. Kita bukannya kayak pro gitu, kayak sok-sokan gitu, cuman kita menggurui bukan ya, niatnya, bukan. tapi kita harus saling jaga, saling jaga karena pendaki sama alam itu adalah hal yang sepasang gitu. Kita naiknya ke alam itu untuk menghormati, untuk kita dapat bonus keindahan di sana. Karena kalian pengen bonus keindahan di sana, maka nanti jelas ke kalian jaga perbuatan, jangan bonus apa sembarangan. intinya kesadaran diri sendiri lah. Ya benar, itu pertama. Oke. Mungkin itu cukup sekian cerita kita pendakian ke Gunung Anji Semeru. Nantikan mungkin kalau memang video ini banyak viewernya, banyak yang like, serta subscribe channel adik saya Yungkam Gaming serta channel saya Arfan Rahman. Mungkin channel ini makin berkembang, kita akan buat video-video selanjutnya yang mungkin bisa jadi rekomendasi untuk kalian para pendaki, saling berbagi informasi, karena sebenarnya Indonesia itu indah. Terima kasih. Sekian cerita dari kami berdua ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.